Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasindra Resi. Di sini saya akan membahas tentang neraca pembayaran Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas dari manajemen keuangan internasional. Diawali dengan pengertian. Apa sih pengertian neraca pembayaran itu? Jadi, pengertian neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan statistik mengenai transaksi internasional suatu negara selama periode tertentu yang disajikan dalam bentuk pencatatan pembukuan berpasangan atau double entry. Materi berikut adalah tujuan dari neraca pembayaran. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Yang kedua, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri. Yang keempat, sebagai alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Yang kelima, mengukur keadaan perekonomian dan komposisi keuangan internasional suatu negara. Berikutnya adalah macam-macam neraca pembayaran. Jadi, macam-macam neraca pembayaran ada 3, yaitu yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit merupakan neraca pembayaran yang terjadi apabila jumlah pembayaran lebih besar dari jumlah penerimaan. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus merupakan neraca pembayaran di mana penerimaan lebih besar daripada pembayaran. Neraca pembayaran surplus ini adalah kebalikan dari neraca pembayaran defisit. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang merupakan neraca pembayaran di mana jumlah pembayaran atau utang sama dengan jumlah penerimaan. Materi berikutnya adalah macam-macam transaksi. Macam-macam transaksi ada 2, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif karena menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua, transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut transaksi positif karena menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Berikut adalah komponen neraca pembayaran. Ada beberapa komponen neraca pembayaran, yaitu transaksi dagang, transaksi pendapatan modal, transaksi unilateral, transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang, transaksi utang piutang jangka pendek, dan terakhir adalah transaksi lalu lintas moneter. Neraca pembayaran adalah untuk mengekspor atau mengimpor barang, membeli atau menjual surat berharga, melakukan investasi di luar negeri atau investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri. Materi terakhir adalah kondisi neraca pembayaran Indonesia selama pandemi COVID-19. Bank Indonesia atau BI melaporkan neraca pembayaran Indonesia sepanjang 2020 mengalami surplus sebanyak 2,6 miliar US dollar atau setara dengan 36,4 triliun dalam kurs 14.000 per US dollar. Kondisi tersebut membuat ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, surplus NPI di sepanjang tahun lalu itu melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelum yang sebesar 4,7 miliar US dollar. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada 2020 sebesar
4,7 miliar US dollar atau 0,4% dari PDB. Jauh menurun dari defisit pada 2019 sebesar 30,3 miliar US dollar atau 2,7% dari PDB. Sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.